Oke, selanjutnya ada contoh soal direct Fourier bentuk kompleks, yaitu memiliki fungsi fx itu sama dengan e pangkat x dengan batas x yaitu dari negatif pi hingga pi, dan lalu kita akan mencari bentuk persamaan yaitu dalam bentuk kompleks gitu. Direct Fourier itu dalam bentuk kompleks, yaitu memiliki bentuk persamaannya itu fx sama dengan ini, lalu kita akan mencari nilai koefisien dari Cn-nya terlebih dahulu. Setelah kita cari nilai Cn-nya itu, kita akan menggunakan rumus 1/2 pi dikalikan integral dari minus pi hingga pi fx dikalikan e pangkat negatif inx dx. Untuk i ini itu adalah bilangan imajiner ya. Lalu kita akan memasukkan nilai dari fungsinya, yaitu 1/2 pi dikalikan integral dari negatif pi hingga pi e pangkat x dikalikan e pangkat negatif inx dx. Kita pakai fungsi eksponensial, maka didapatlah hasilnya itu e pangkat dalam kurung 1 dikurang in dalam tutup kurung x. Maka kita akan mengintegralkan nilai dari e ini, maka didapatlah hasil integralnya itu 1/1 dikurang in dikalikan e pangkat dalam kurung 1 dikurang in tutup kurung x, dengan batas atasnya itu pi dan juga batas bawahnya itu negatif pi. Kita masukkan ke persamaan ini, maka didapatlah hasilnya itu e pangkat dalam kurung 1 dikurang in tutup kurung pi per 1 dikurang in, ini dikurang e pangkat negatif dalam kurung 1 dikurang in tutup kurung pi per 1 dikurang in. Kita operasionalkan pecahannya terlebih dahulu, lalu kita kalikan dengan 1/2 pi. Setelah itu karena kedua nilai e ini memiliki pangkat pi dan juga memiliki pangkat pi dan juga 1 dikurang in, maka kita bisa mengeluarkannya, yaitu sehingga mendapatlah hasil e pangkat pi dikali e pangkat min sehingga didapatlah hasil e pangkat pi dikalikan e pangkat minus inp dikurang e pangkat negatif pi dikalikan e pangkat inp per 2pi dalam kurung 1 dikurang i pangkat n. Karena e pangkat negatif inp itu kita bisa menggunakan bentuknya itu menggunakan sifat Euler, sehingga bentuk ini tuh kita bisa ubah ke bentuk ini dalam kurung negatif 1 tutup kurung n, dan bentuk ini pun sama bisa diubah menjadi seperti ini. Kita dapatlah hasilnya itu, kita mengeluarkan nilai e-nya, sehingga didapatlah dalam kurung negatif 1 tutup kurung n per 2pi dalam kurung 1 min in tutup kurung dikalikan e pangkat pi dikurang e pangkat negatif pi. Nah, karena nilai ini itu tuh bisa kita tuliskan menjadi seperti ini, sin h dalam kurung pi itu bisa sama dengan pi dikurang minus pi per 2. Ini untuk nilai sin-nya, maka dengan mengalihkan ke nilai 2 kedua ruas, maka didapatlah 2 sin h pi sama dengan pi minus minus pangkat minus pi. Sehingga kita bisa ubah bentuk ini menjadi seperti ini. Lalu dapatlah hasilnya itu dalam kurung negatif 1 dipangkatkan n dikalikan sin h pi per pi dalam kurung 1 dikurang in. Karena terdapat nilai imajiner pada penyebutnya, maka kita akan mengalihkan dengan 1 plus in untuk pembilangan dan penyebutnya. Maka didapatlah hasilnya itu
dalam kurung negatif 1 dipangkatkan N kalikan sin H Pi dikalikan 1 plus IN per Pi dalam kurung 1 ditambah N kuadrat. Maka inilah hasil dari nilai Cn-nya. Lalu nilai Cn-nya itu kita masukkan ke deret Fourier kompleksnya, maka didapatlah hasil seperti ini. Setelah kita mendapatkannya, kita bisa mengeluarkan nilai sin H Pi per Pi-nya keluar sehingga dapatlah hasil penyederhanaannya itu menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal spektrum frekuensi. Di sini terdapat fungsi yaitu dengan nilainya itu 1 ketika t-nya itu berada dalam range 0 sampai 1 dan juga nilainya 0 ketika range-nya itu t di antara 1 dan 2. Di sini kita akan pertama kita deklarasikan dulu persamaan df-nya itu sebagai fungsi waktu, yaitu persamaannya seperti ini. Karena itu memiliki nilai komponen koefisien itu ada 0, ada an, dan juga ada nilai komponen omega 0 dan juga bn. Pertama kita akan mencari omega 0 nya terlebih dahulu. Kita untuk mencari nilai omega 0 kita akan menggunakan rumus 2pi per t. T-nya itu adalah periode. Karena kita lihat di sini itu pada grafiknya itu fungsinya itu berulang ketika periodenya itu sampai 2. Dalam 2 itu dia akan balik lagi ke kondisi awal. Maka kita bisa tulis T-nya itu sama dengan 2. Kita masukkan nilai 2 ini ke rumus ini sehingga omega 0 sama dengan 2pi per 2. Maka sama dengan pi nilainya. Setelah itu kita akan mencari nilai koefisien A0-nya. Jadi nilai A0-nya itu sama dengan 1 per T dikalikan integral dari 0 hingga T Ft dt. Untuk T-nya itu tadi 2, kita substitusikan nilai T-nya menjadi 1 per 2 dikalikan dalam kurung integral dari 0 hingga 1 1 dt ditambah integral dari 1 hingga 2 yaitu 0 dikalikan dt. Integral dari 0 itu adalah 0 sehingga dari 1 dt itu adalah hasilnya T. Kita masukkan batas atas dan batas bawahnya sehingga dapatlah hasilnya setengah untuk koefisien A0. Lalu kita akan mencari nilai AN-nya. AN-nya itu sama dengan 2 per T dikalikan integral dari 0 hingga T Ft dikalikan cos N omega 0 T dt. Kita masukkan nilai omega 0-nya dan juga nilai T-nya sehingga ini akan menjadi 1. Maka didapatlah integral dari 0 hingga 1 dikalikan cos n pi t, karena tadi omega 0-nya itu adalah pi, maka jadi n pi t dikalikan dt ditambah integral dari 1 hingga 2 itu 0 dikalikan cos n pi t dt. Maka ini hasilnya jadi 0. Lalu ini hasilnya akan menjadi sin npt per np dengan batas atasnya itu 1 dan juga 0. Kita masukkan batas atas dan batas bawahnya, kita operasikan, maka dapatlah hasilnya itu 0 tambah 0 sama dengan 0. Lalu kita akan mencari nilai bn ya. Untuk nilai bn-nya itu kita menggunakan rumus 2 per t dikalikan integral dari 0 hingga t fx sin n omega 0 t dt. Kita masukkan nilai t dan juga omega 0-nya. Kita lakukan operasi dan juga didapatlah hasil integralnya juga, yang ini 0 dan yang ini negatif cos npt per np dengan batas atasnya itu 1 dan juga batas bawahnya 0. Kita masukkan nilai batas atas dan batas bawahnya, didapatlah hasilnya itu 1 dikurang dalam kurung negatif 1 pangkatkan n per np. Lalu kita dapatlah nilai koefisien A0, AN, dan juga BN-nya. Kita masukkan ke persamaan deret Fourier-nya. Maka didapatlah persamaannya itu ini. Setelah itu kita substitusikan nilai N-nya, maka menjadi Ft sama dengan 1 per 2 ditambah dalam kurung 2 per pi dikalikan sin pi t ditambah 2 per 3 pi dikalikan sin 3 pi t ditambah 2 per 5 pi dikalikan sin 5 pi t ditambah seterusnya. Untuk bentuk sederhananya kita bisa mengeluarkan 2 per pi-nya. Dan setelah kita mendapatkan nilai Ft-nya, maka kita akan mencari nilai spektrum frekuensi dari persamaan Ft-nya.
karena nilai spektrum frekuensi itu ada dua, yaitu ada spektrum amplitudo dan juga ada spektrum fase. Pertama kita akan mencari spektrum amplitudonya terlebih dahulu. Karena di sini nilai AN-nya itu 0, kita tulis terlebih dahulu AN sama dengan 0 dan juga BN sebentar. BN itu sama dengan 1 dikurang dalam kurung minus 1 N per N per NP. Nah, kita masukkan ke rumusnya ini AN sama dengan akar dari AN kuadrat ditambah BN kuadrat karena AN-nya 0, maka 0 ditambah BN kuadrat karena ada akar, maka jadi mutlak BN karena nilai amplitudo. Jadi kita hanya mencari nilainya saja atau angkanya saja. Maka ketika di sini nilai amplitudonya itu spektrum amplitudonya itu ada dua ya, ada yang ketika n-nya itu ganjil dan juga n-nya ketika genap. Ketika ini itu n-nya ganjil, misalkan n-nya itu 1, berarti kan 1 dikurang dalam kurung minus 1 per pi kan. Maka jadi 2 per pi. Maka itu nilainya itu akan memiliki nilai formanya itu 2 per np. Maka kalau ketika n-nya itu genap, contohnya itu adalah 2 lah ya. Berarti 1 dikurang 1 per 2 pi. 1 kurang 1, 0. Berarti 0 dibagi 2 pi itu sama dengan 0. Maka ketika n-nya genap itu memiliki nilai spektrum amplitudonya itu adalah 0. Untuk spektrum fasenya itu kita menggunakan rumus data n sama dengan negatif arctangen dari Bn per An. Bn-nya itu ini, An-nya itu 0, maka didapatlah hasilnya itu negatif 90 derajat ketika n-nya itu ganjil dan juga 0 derajat ketika n-nya itu genap.